bagi seorang pemimpin ketika dia tidak punya authenticity. Seorang pemimpin yang tidak punya authenticity biasanya dia akan jaim. Tahu jaim? Jaga image. Akibatnya dia akan menyukai apa yang namanya social gaps. Dia suka gap, dia suka jurang. Dia ingin jaga image. Kemana-mana dia mau tampil seolah saya ini pemimpin, supaya orang menghargai dia. Pernah ketemu dengan orang seperti itu, saudara-saudara? Dia menjaga jarak dengan bawahan, menjaga jarak dengan orang. Dia tidak ingin kelemahannya ketahuan. Makanya dia selalu mau tampil sehingga orang terkesan inilah pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang seperti ini suka membawa bodyguard. Pemimpin seperti ini biasanya dia menyembunyikan sisi gelapnya. Belajarlah dari Pak Jokowi. Saudara perhatikan Pak Jokowi sejak dari wali kota sampai gubernur, jadi presiden, ada yang sama dan tidak berubah. Apanya, saudara-saudara? Penampilannya tidak berubah. Blusukannya tetap sama. Mengapa dia suka blusukan? Karena dia tidak takut dengan jaim. Dia tidak takut dengan penampilan. Nah, ada orang-orang yang takut kalau dia bersama dengan orang miskin, dia akan jadi miskin. Kalau dia makan nasi yang murahan, kesannya menjadi pemimpin yang murahan. Kalau itu yang saudara pikirkan, saudara tidak mengerti apa namanya genuinity atau authenticity. Orang yang autentik dia tidak suka gap. Dia senang kalau bisa bergaul dengan siapa saja karena dia tahu bahwa di dalam diri setiap orang ada keunikan dan kita semua diciptakan sama di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak takut berdiri atau bersama dengan orang yang mungkin lebih dari dia. Dia tidak minder. Dia tetap percaya diri. Bersama dengan orang-orang hebat, orang kaya, orang yang mungkin terkenal, dia tidak masalah. Karena dia tahu masing-masing kita punya keunikan tersendiri di hadapan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan tersendiri dan tidak ada yang menyamai kita. Masing-masing kita unik. Oleh karena itu kalau saudara sedikit saja kadang-kadang membandingkan diri dengan orang, saudara sudah terperangkap dengan masalah ini. Cara yang terbaik untuk saudara mengetes apakah saudara bangga dengan diri saudara sendiri ialah waktu berdiri di depan cermin. Saudara senyum enggak? Waktu saudara berdiri di depan cermin, saudara senyum. Haleluya. Saya bangga menjadi ciptaan Tuhan yang seperti ini. Hitam-hitam, kulit manggistan. Saudara enggak masalah ya. Saudara tidak berdiri di depan cermin kemudian saudara, saudara sentuh kulit saudara. Kenapa kulit saya hitam begini? Seandainya kulit saya lebih putih sedikit, mungkin nasib saya lebih baik. Aduh, kenapa saya botak? Seandainya rambut saya lebih tebal sedikit, mungkin saya dapat cewek yang lebih cantik, lebih hebat, dan sebagainya. Ketika saudara ada ketidakpuasan dengan penampilan saudara, itu benih ketidakpuasan dan hilangnya authenticity di dalam kehidupan. Waspadalah, banyak orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini dia akan terancam kalau bersama dengan orang yang punya banyak kelebihan. Nah, ini kalau saudara jadi hamba Tuhan nanti, di dalam pertemuan-pertemuan kadang-kadang yang ditanyakan, jemaatmu berapa? 5.000. Aduh, saya baru 50. Ya kan? Aduh, 50. Saudara merasa rendah, saudara merasa tidak berdaya, tidak berguna bersama dengan orang yang jemaat 5.000. Saudara, kalau itu ada sedikit saja benih seperti itu, saudara punya masalah dengan authenticity. Karena saudara suka membandingkan dengan orang lain. Be yourself. Masing-masing kita unik, diciptakan dengan unik, dengan karya, rencana, dan yang unik dari Tuhan. Masing-masing berbeda. Hanya ada satu Timotius Arifin di dunia ini. Hanya ada satu Brian Houston di dunia ini. Hanya ada satu Benny Hinn di dunia ini. Saudara tidak bisa mengopi, meniru mereka, saudara tidak bisa. Masing-masing Tuhan sudah menciptakan dengan cara yang berbeda, secara unik, dan kalau saudara berdiri dan mengatakan di depan cermin, Tuhan, terima kasih. Saya diciptakan dengan unik, saya bangga menjadi karya ciptaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mengetahui panggilan hidupnya. Life calling. Nah, saya mau bicara sedikit mengenai ini, karena ada orang-orang yang sudah dalam posisi kepemimpinan tapi masih belum tahu panggilan hidupnya apa. Saya mau mengajar saudara apa bedanya cita-cita dengan panggilan hidup. Apa bedanya? Saudara punya cita-cita? Cita-citaku ingin jadi
presiden, jadi insinyur, jadi dokter. Cita-cita adalah keinginan apa yang akan saudara lakukan di suatu saat. Itu cita-cita. Panggilan adalah apa yang seharusnya Anda lakukan. Saya ulangi lagi. Cita-cita adalah apa yang ingin Anda lakukan. Panggilan hidup adalah apa yang seharusnya Anda lakukan. Beda? Saya harap saudara sudah menemukan apa yang seharusnya saudara lakukan dalam hidup saudara. Bukan apa yang ingin saudara lakukan. Kalau keinginan saudara akhirnya menjadi apa yang seharusnya menjadi yang harus saudara lakukan, bersyukurlah kepada saudara. Tapi kalau belum, ini bahaya saudara. Bahayanya apa? Nanti saudara akan terus mencari. Dan karena itu adalah sebuah keinginan. Bicara mengenai keinginan saudara tidak akan pernah terpuaskan. Karena manusia yang disetir oleh keinginan, biasanya sulit menemukan kepuasan hidup. Dan tidak ada salahnya punya keinginan. Tapi kalau ingin ini, ingin itu, kemudian keinginan tidak terpenuhi, apa yang terjadi menurut Yakobus? Saudara menjadi iri hati. Saudara membunuh. Saudara melakukan hal yang tidak terpuji. Dan saudara tidak mendapatkan apa-apa. Belajarlah dalam hidup ini menemukan ini panggilan hidup saya. Inilah yang seharusnya aku lakukan dalam hidup. Ujung-ujungnya apa orang yang menemukan panggilan hidup? Puas. A sense of fulfillment. Pemimpin yang tahu bahwa ini adalah panggilan hidup saya, dia puas. Dia tahu untuk apa dia hidup. Dan dia akan melakukan, dibayar atau tidak dibayar, dia akan melakukannya karena apa? Ini panggilan hidup saya, Pak. Udah menemukan belum? Yang muda-muda sudah menemukan? Belum. Kalau saudara di bawah 40 belum menemukan, saya masih memaklumi saudara. Kalau saudara di atas 40 belum menemukan, bahaya sekali buat saudara. Segera temukanlah panggilan hidup saudara. Amin. Life calling. Saudara-saudara, pemimpin yang sudah menemukan panggilan hidupnya, dia tidak pernah merasa terancam dengan panggilan orang lain. Dia tahu panggilannya apa. Dia tahu bagian dia apa. Dia tidak akan pernah terancam atau terintimidasi oleh bawahan yang melebihi dia. Dia tidak akan terancam dengan peers atau teman-teman yang melebihi dia. Dia tidak akan terancam dengan siapapun karena dia tahu ini tempat saya, ini panggilan saya, ini bagian hidup saya dari Tuhan. Saya senang melakukannya dengan apapun juga yang sudah ada, saya ingin melakukannya. Dan saudara tidak akan stres melakukannya karena orang yang tahu panggilan hidupnya, dia melakukannya dengan senang hati karena dia tahu itu bagian hidup saya. Saya sudah tahu panggilan hidup saya. Saya tidak akan pernah mencalonkan jadi DPR. Saya tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah masuk menjadi anggota KPK. Tidak pernah. Dulu saya pernah ingin menjadi ABRI, pernah ingin menjadi pemain sepak bola dan sebagainya. Ya. Itu kan keinginan. Tapi sekarang saya sudah tahu apa panggilan hidup saya. Dan saya tidak akan pernah merasa terancam bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena saya tahu tempat saya ini unik. Tuhan sudah kasih tahu. Saya bahagia dengan hidup saya. Saya tahu apa yang terbaik. Dan saya akan berusaha untuk menjadi maksimal. Temukanlah panggilan hidup Anda. Saudara pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, bersegeralah untuk menemukan panggilan hidup Anda. Ini penting sekali. Dengar baik-baik. Orang yang sudah menemukan panggilan hidupnya biasanya bahagia. Dan saya akan mengulangi lagi. Dunia ini adalah tempat terakhir untuk Anda berlatih bahagia. Karena waktu masuk surga, semua bahagia. Di surga tidak ada tetesan air mata dan duka cita. Amin. Awasan buat saudara-saudara yang tidak terbiasa bahagia di dunia. Saudara yang tidak terbiasa hidup di dunia bahagia, saya takut kalau saudara masuk surga, saudara akan bosan dengan wajahmu sendiri. Surga itu selama-lamanya bahagia. Kalau saudara tidak terbiasa bahagia masuk surga kaget, saudara bosan mau loncat. Ada di sebelahnya namanya neraka. Karena itu hidup sekali ini isilah dengan bahagia, jadilah dirimu sendiri, menjadi orang yang jujur, honest, genuine, dan temukanlah panggilan hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811
3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.